Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ingin membuka usaha pangkas rambut sederhana, eh, di sini kami akan mereview apa saja alat-alat yang dibutuhkan, alat-alat yang akan digunakan untuk membuka usaha pangkas rambut. Ini kita bicara pangkas rambut ya. Yang pertama kita harus menyiapkan kursi. Nah, kursi kalau tidak pakai kursi ini, pakai kursi biasa seperti itu juga bisa ya, untuk pemula atau untuk buka usaha di rumah, atau bisa menggunakan kursi seperti ini. Nah, kursi seperti itu juga bisa digunakan untuk usaha di rumah, atau kursi seperti ini. Bagi untuk pemula bisa menggunakan kursi seperti ini atau kursi biasa untuk usaha di rumah. Tapi kalau kita udah di pasar, kita harus menyesuaikan, harus menggunakan kursi yang layak lah, yang bagus untuk dibawa, untuk digunakan di pasar tempat rame. Tapi kalau kita baru belajar buka usaha pangkas rambut ini, kita cukup menggunakan alat-alat alangkah kadarnya, alat-alat seadanya dulu. Yang pertama di sini ini ada gunting besar ini. Kegunaannya untuk merapikan rambut yang panjang. Terus ini ada gunting kecil. Nah, ini kegunaannya untuk memotong rambut di atas kuping, atau merapikan rambut juga bisa, juga untuk memotong bulu-bulu hidung pelanggan kita. Nah, terus di sini ada gunting sasak namanya, atau gunting bergigi. Nah, ini gunting sasak. Ini kita gunakan setelah kita memotong rambut pinggirnya udah rapi. Terus kita menggunakan ini ketika rambut pelanggan kita kelihatan tebal. Nah, baru kita gunakan ini. Tapi menggunakan ini jangan terlalu berlebihan, harus sesuaikan dengan rambutnya. Jika rambut pelanggan kita tipis, jangan terlalu banyak menggunakan gunting sasak. Kenapa? Karena takut rambutnya udah tipis, kita gunting sasak lagi, itu tidak cocok. Jadi kita gunakan seperlunya saja. Oke teman-teman. Terus alat ini ada mata pisau. Nah, mata pisau ini adalah silet isinya. Nah, ini adalah silet yang bisa diganti siletnya. Ini kita akan menggunakan siletnya, jangan terlalu banyak pelanggan menggunakan satu silet, satu keping ini. Ini siletnya satu, bisa dibagi dua, jadi setengah keping lah namanya. Jadi satu pelanggan usahakan satu keping silet. Jadi jangan sampai 2, 3, 4, 5. Nanti tidak bagus juga, tidak baik gitu. Juga tidak tajamnya sudah tidak stabil. Terus juga menjaga kesehatan pelanggan kita. Terus selanjutnya kita menggunakan air ini untuk membuang rambut-rambut, sisa-sisa rambut yang ada di kuas ini. Nah, ini adalah kegunaannya untuk sampo atau sabun. Jadi kita tidak menggunakan sabun batangan, karena menggunakan sabun batangan otomatis rambut pelanggan yang pertama, yang kedua, ketiga itu akan lengket di kuas ini. Nah, di sini akan menumpuk rambut-rambut.
jadi kelihatannya tidak bersih. Jadi kita menggunakan sampo Lifebuoy atau sejenisnya bisa juga. Nanti caranya, sampo ini kita tuangkan ke ujung puas ini secukupnya. Jadi airnya dibuang dulu seperti ini, dibuang dulu, dikeringkan dulu. Nah, baru kita tuangkan pakai ini di ujungnya secukupnya. Barulah kita gunakan untuk membersihkan pinggir-pinggir kepala pelanggan kita. Jadi kelihatan bersih, juga kelihatan rapi gitu. Jangan pakai sabun batangan. Jadi pola kita rubah menjadi rapi, menjadi bersih. Nah, terus untuk ini kegunaannya untuk membuang sisa-sisa rambut yang sudah dipotong di leher atau di kepala pelanggan kita, agar pelanggan kita tidak merasakan gatal. Nah, ini juga, ini kuas bulu untuk membersihkan rambut yang ada di leher. Jika ada di leher, kita bersihkan pakai ini juga bisa. Terus ini ada bedaknya ini. Nah, ini bedak. Jadi sebelum kita memasang kain, sebelum kita memangkas, kita pakaikan bedak dulu di leher pelanggan kita supaya mempermudah menghilangkan rambut-rambut yang terpotong. Jadi kita menggunakan ini dulu. Seterusnya, nah ini kegunaannya untuk mesin ini. Bisa digunakan untuk mesin ini, supaya mesinnya berjalan dengan lancar dan tidak bersuara. Ini adalah semprotannya banyak jualnya di pasar, bermacam-macam merek dan bermacam-macam modelnya. Asalkan bisa semprot seperti ini udah. Jadi untuk yang mau buka usaha pangkas rambut, cukup sederhana saja alat-alatnya. Tidak perlu mewah, tidak perlu berlebihan. Secukupnya, sebisa mungkin. Nah, kita menggunakan silet Astra. Ini lumayan tajam daripada yang lain. Terus ini untuk merapikan rambut di pinggirnya. Jadi kalau kita memotong rambut anak-anak, kita tidak perlu menggunakan silet lagi. Kita cukup membersihkannya menggunakan mesin kecil ini. Itu udah bersih dia seperti silet. Udah cukup rapi dia. Nah, ini kuas untuk digunakan untuk anak-anak. Ini lembut. Nah, ini tidak menyakiti anak-anak. Ini lebih nyaman untuk anak-anak untuk membersihkan rambut yang ada di leher anak-anak. Nah, lebih nyaman dia, tidak terasa sakit. Jadi untuk di pasar, kursi untuk anak-anak kita menggunakan kursi seperti ini supaya anak-anak lebih nyaman, lebih tenang. Ada juga sih yang lasa, cuman kita usahakan untuk memanjakan anak agar anak-anak lebih senang, duduk santai, rileks. Jadi kita bisa memangkasnya dengan tenang juga. Nah, ini mobilan untuk anak-anak, supaya anak-anak lebih nyaman, tenang, dan nurut tentunya. Jadi inilah alat-alat yang kita gunakan. Alatnya sederhana ya, tidak terlalu mewah, sederhana. Nah, ini kita bukanya di pasar. Bagi teman-teman atau kawan-kawan yang ingin membuka usaha pangkas rambut,
di rumahan atau di tempat tinggal masing-masing boleh dengan menggunakan alat-alat seadanya dulu, alat-alat sederhana. Tapi kalau kita membukanya di pasar, kita harus menyesuaikan dengan menggunakan kursi seperti ini dan juga alat-alat seadanya. Terus di sini yang terakhir, ini adalah mesin potong rambut. Ini adalah alat utama. Alat utamanya ini adalah ini. Nah, ini ya mesinnya. Ini termasuk alat utama ini. Kalau sudah ada alat ini, kita bisa memotong rambut. Tapi kalau tidak ada ini, hanya menggunakan gunting ini, itu membutuhkan waktu yang agak lama. Dulu saya pernah menggunakan ini sama sisir, cukup gunting besar ini sama sisir ini cukup waktu dulu ya. Tapi kalau sekarang saya udah hampir tidak bisa menggunakan ini lagi karena sangat lambat. Untuk mempercepat kita menggunakan mesin. Nah, mesin potong rambut palingan membutuhkan waktu 10 menit atau 15 menit. Paling cepat 5 menit udah selesai menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan ini, yang pertama dia tidak rapi, yang kedua butuh waktu yang lama kalau zaman dulu. Baiklah teman-teman dan kawan-kawan semua, ikuti terus video-video selanjutnya. Nanti saya akan saya akan membuat video-video bagaimana awal mula dan cara untuk memotong rambut bagi pemula dan bagi yang mau belajar. Silakan ikuti videonya terus di channel PR Pendi Sumatera. Oke kawan-kawan dan teman-teman semua, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.